Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ashab, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Kembali lagi bersama Al-Fakir Muhammad Reza Najib. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang ciri-ciri manusia dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ashab dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Shadaqallahul azim. Yang artinya orang-orang yang diberikan petunjuk atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang rasa ketakwaannya mencapai puncak paling atas. Kenapa demikian? Para ashab dimanapun berada, ternyata Imam Al-Mawardi, ulama yang wafat pada tahun 450 Hijriyah, menuliskan dalam salah satu karyanya yang berjudul An-Nukat wal Uyun atau At-Tafsir Al-Mawardi. Dikatakan bahwa ada 5 ciri manusia yang dalam segala aktivitasnya selalu diiringi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cirinya? Yang pertama, zadahum ilman. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewarnai hari-harinya, setiap waktu dan jamnya dengan ilmu, ilmu dan ilmu. Masya Allah. Yang kedua, kata Imam Al-Mawardi, alimu bima sami'u wa alimu bima amilu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dirinya selalu mendengar kebaikan di sekitarnya, dan ketika kebaikan itu sudah didapatkan, maka orang tersebut langsung membagikan dan men-share kebaikan itu kepada saudara-saudara kita. Yang ketiga, ciri manusia yang dalam segala aktivitasnya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zadahum basiratan lidinihim wa tasdiqan linabiyihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetuk pintu hati nuraninya untuk menumbuhkan kepandaian, kecerdasan dalam jiwanya, dan mengenal ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga memperkokoh sikap beragama kita. Kemudian ciri yang keempat, kata Imam Al-Mawardi, adalah syarahallahu suduruhum bima hamma alaihi minal iman. Ketika tujuan hidup ini tidak memiliki arah kemana kita akan pergi, kemudian keimanan terasa terombang-ambing, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keluasan dalam jiwa kita. Ciri yang kelima adalah walladzina tadau bil haqqi zadahum hudan lil haqqi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, petunjuk, bimbingan kepada kita semuanya berupa kebaikan, maka kebaikan itulah yang akan membimbing kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 ciri ini yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi. Para ashab dimanapun berada, dari penjelasan dan penjabaran Imam Al-Mawardi tadi, orang-orang yang dalam segala aktivitasnya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kita bisa lihat dan bisa contoh kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tertuang dalam salah satu karya yang berjudul Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, karya Imam Tirmidzi. Dikatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mutawasilul ahzan, mudah meneteskan air mata. Yang kedua, daimul fikrati, selalu memfungsikan akalnya untuk berpikir, berpikir, dan berpikir. Berpikir untuk kebaikan dirinya, berpikir untuk kesejahteraan keluarganya, berpikir untuk kemaslahatan orang banyak, termasuk umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisat lahu rahatun, kata Imam Tirmidzi.
Bahkan nyaris waktu istirahatnya Nabi itu sangat sedikit. Tawilus sakti. Nabi SAW mempunyai sifat pendiam. La yatakallamu fi ghairi hajatin. Tidak akan berbicara kecuali ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ada keperluan dari Nabi SAW. Selanjutnya, yaftatihul kalamu wa yakhtimuhu bi asdaqihi. Kata Imam Tirmidzi, Nabi SAW mempunyai sifat ketika sudah terbuka rongga mulutnya untuk berbicara kepada manusia, kepada para sahabat-sahabatnya, Nabi SAW membuka perkataannya dengan sangat fasih dan sangat baik, dan menutup perkataannya juga dengan sangat baik. Mungkin inilah salah satu ciri yang bisa kita jadikan contoh untuk bagaimana setiap segala aktivitas dan apapun yang ingin kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita selalu dalam naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.